Anda masih bersama kami di Bincang Anyus, tentunya bersama Dokter Jack. Tadi dokter sudah memberikan kami penjelasan seperti apa visi dan misinya nantinya, lalu outputnya nanti akan seperti apa. Pertanyaan saya, untuk dukungan alat medis di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, khususnya untuk layanan jantung, apakah sudah memadai? Iya, alhamdulillah. Di samping sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana seperti yang ada saat ini dengan sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur terkait dengan gedung ide terpadu. Tentu alat-alat ini menyesuaikan. Alhamdulillah untuk RSUD Provinsi kami sudah sangat lengkap. Di samping memang dukungan dari Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur terkait dengan sisi dari anggaran, dan tentunya juga kami kasih kepada teman-teman dari legislatif, bapak-bapak, pimpinan dewan dan anggota dewan, yang artinya setiap kegiatan rumah sakit itu kami selalu disupport, ya, baik dari eksekutif maupun legislatif, sehingga kami tidak henti-hentinya untuk mengupgrade dengan terkait dengan alat, dan tentu juga dari Pak Menteri juga kemarin untuk kasus-kasus tindakan operasi bedah jantung ini, kami juga mendapat dukungan dari dana alokasi khusus yang memang diperuntukkan oleh RSUD Provinsi dari Kementerian Kesehatan. Kalau mengenai pasien dengan riwayat penyakit jantung atau di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, dok, apakah semakin tahun semakin meningkat atau mungkin ada penurunan? Ya, untuk tren saat ini itu memang angka yang tertinggi untuk angka kesakitan maupun kematian itu adalah kasus-kasus kardiovaskuler. Sehingga ini memang menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah, bagaimana supaya angka kesakitan dan kematian ini bisa berkurang. Nah, oleh sebab itu kita tahu dari data dari evidence base yang ada di RSUD Provinsi bahwa dari tadi sudah disebutkan bahwa sekian banyak 10-15 ribu kasus case per tahun. Kemudian setelah kita periksa, lakukan periksa, analisa dan menentukan diagnosis, itu sekitar 200 pasien per tahun yang harus keluar. Nah, oleh sebab ini barangkali ini akan juga menjadi beban masyarakat, ya tentunya, dan kita juga RSUD Provinsi hadir untuk memberikan layanan yang namanya operasi bedah jantung itu. Selain mungkin tindakan operasi atau mungkin dari rumah sakit provinsi sendiri ada semacam sosialisasi agar masyarakat tahu sedari dini mungkin tentang penyakit jantung ini seperti apa gitu loh, dok? Iya, tentunya dalam hal edukasi terkait dengan penyakit kardiovaskuler tentu kami tidak berdiri sendiri. Kami berkolaborasi dengan teman-teman Dinas Kesehatan, dalam hal ini Pak Kadikes yang dulu juga mantan Direktur RSUD, sehingga kami sangat bersinergi karena ujung tombak dari edukasi terkait dengan kesehatan masyarakat itu ada di Puskesmas. Puskesmas, kemudian ada di Pustu. Nah, dari edukasi-edukasi itu kami harapkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat itu paling tidak tahu bahwa RSUD Provinsi ini sudah mampu atau bisa melakukan operasi bedah jantung. Nah, pemahaman-pemahaman ini barangkali perlu disosialisasikan, dan sebenarnya bukan tugasnya tenaga kesehatan aja, tapi kami berharap masyarakat luas yang tentu sedikit paham terkait dengan bagaimana penyakit jantung ini, agar supaya info baik ini bisa sampai ke masyarakat. Kita juga butuh seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, untuk bisa menyampaikan. Berarti edukasi terkait dengan jantung sudah RSUD Provinsi sudah kami lakukan melalui BPID dari Humas. Baik, luar biasa. Dok, saya ingin tanya tentang respon masyarakat terkait dengan pusat layanan jantung. Ya, alhamdulillah masyarakat NTB sangat senang ya, walaupun kita tidak berharap banyak sakit jantung, tapi paling tidak seperti saat ini masih ada menunggu 10 pasien yang akan dilakukan operasi bedah jantung. Itu operasi apa, dok? Bypass? Ya, bypass. Nah, bypass kayak gimana, dok? Bypass itu begini. Dulu kita awal-awal kan sering mendengar itu operasi dengan pasang ring, kalau awamnya. Kalau kita mungkin stent, ya. Stent artinya masukkan balon kemudian membuka tempat sumbatan itu, ya. Prinsipnya seperti itu. Kalau kemudian yang bypass itu memang kondisi daripada pembuluh darah itu tidak memungkinkan untuk dilakukan stent, atau tidak memungkinkan untuk dilakukan
rem jantung. Sehingga memang diperlukan penggantian daripada pembuluh darah sendiri itu. Jadi memang pada saat operasi bedah jantung itu, jantung untuk sementara tidak difungsikan, diganti fungsi dengan mesin. Oke. Ya. Jadi mesin itu ada dalam tubuh? Enggak, di luar. Oh, di luar. Dialih fungsikan. Oh, Jadi gitu. jantung di blok, kemudian ini di on kan. Jadi heart lung mesin nama LM. Jadi dia yang menggantikan fungsi jantung untuk sementara pada saat proses dilakukan operasi. Oke. Dan hal itu operasi bypass, itu metode bypass namanya dok ya? Atau Ya, gimana? bypass. Kita sering bypass. Artinya bypass itu ini loh. Jantung itu sendiri itu banyak punya pembuluh darah, arteri-arteri. Nah, namanya bypass itu gimana caranya kita biar cepat nyampe kan? Artinya cari jalan alternatif. Nah, pembuluh darah ini rapuh sehingga ini dipotong digantikan dengan pembuluh darah yang lain. Artinya dari organ tubuhnya sendiri diambilkan sehingga proses untuk suplai darah maupun oksigen itu bisa lancar. Itu sih. Menarik sekali perbincangan kita, dok. Iya, Namun iya. kita harus jeda terlebih dahulu, tetap di Bincang iNews.